Kalau kamu pernah melihat foto burung berwarna merah menyala dengan ekor panjang menjuntai dan bagian dada kebiruan, kemungkinan besar itu adalah burung pemakan lebah merah selatan, atau, dalam bahasa Inggris, disebut Southern Cormorant Bee-eater. Nama ilmiahnya, Merops nubicoides. Hari ini aku ingin mengajak kamu mengenal burung cantik ini lebih dekat. Percayalah, semakin kita mengenalnya, semakin kagum kita dibuatnya. Yuk kita bahas fakta-faktanya. Eits, jangan lupa subscribe. 1. Warnanya bukan sekedar merah biasa. Hal pertama, yang langsung mencuri perhatian, tentu saja warnanya. Tubuhnya didominasi warna merah cerah, seperti warna bunga flamboyan yang sedang mekar. Namun, kalau kamu melihat lebih detail, bagian bawah tubuhnya berwarna biru kehijauan dan ada garis hitam seperti topeng di area mata. Perpaduan warna ini bukan hanya indah, tapi juga berfungsi sebagai identitas. Di alam liar Afrika, warna mencolok justru membantu mereka dikenali oleh sesamanya dalam koloni besar. Saat ratusan burung ini terbang bersama, pemandangannya benar-benar spektakuler. Fakta kedua, ahli menangkap serangga di udara. Sesuai namanya, burung ini memang pemakan lebah, tapi sebenarnya mereka tidak hanya makan lebah. Mereka juga memakan tawon, capung, belalang, dan berbagai serangga terbang lainnya. Cara berburu mereka sangat menarik. Biasanya, mereka bertengger di ranting atau semak rendah, lalu mengawasi udara dengan penuh fokus. Begitu ada serangga lewat, mereka langsung terbang cepat, menyambar mangsa di udara. Gerakannya lincah dan akurat. Yang unik, jika mereka menangkap lebah atau tawon yang memiliki sengat, mereka akan memukul-mukul mangsanya ke ranting terlebih dahulu untuk menghilangkan sengat dan racunnya sebelum dimakan. Cerdas, bukan? Fakta ketiga, hidup berkelompok dalam koloni besar. Southern Cormorant Bee-eater bukan tipe burung penyendiri. Mereka suka hidup berkoloni dalam jumlah besar, bahkan bisa mencapai ratusan hingga ribuan ekor di satu lokasi. Biasanya, koloni ini berada di tepi sungai berpasir di wilayah Afrika bagian selatan dan timur, seperti Zambia, Zimbabwe, Namibia, Botswana, dan Afrika Selatan. Kalau kamu beruntung melihatnya langsung, kamu akan menyaksikan tebing sungai yang dipenuhi lubang-lubang kecil, itulah sarang mereka. Melihat ratusan burung merah berterbangan di sekitar tebing sungai adalah salah satu pemandangan alam paling indah di Afrika. Fakta keempat, bersarang di dalam tanah. Ini salah satu fakta paling unik menurutku. Alih-alih membuat sarang di pohon, burung ini menggali lubang di dinding tanah berpasir atau tebing sungai. Lubang itu bisa mencapai panjang 1 hingga 2 meter. Mereka menggali dengan paruh dan kaki kecilnya. Di ujung lorong itulah telur-telur diletakkan. Cara ini membantu melindungi telur dari predator seperti ular atau hewan lain. Bayangkan kerja keras mereka menggali tanah hanya dengan paruh kecil. Alam memang luar biasa. Fakta kelima, migrasi mengikuti musim hujan. Burung ini termasuk burung migran. Mereka berpindah tempat mengikuti musim hujan di Afrika. Kenapa musim hujan? Karena saat hujan, jumlah serangga meningkat drastis. Artinya, makanan melimpah. Saat musim berkembang biak tiba, mereka akan berkumpul kembali di tebing-tebing sungai untuk bersarang. Setelah musim selesai, mereka akan menyebar lagi mengikuti sumber makanan.
Perjalanan mereka bisa sangat jauh, melintasi berbagai negara di Afrika. Meski kecil, daya tahan tubuhnya luar biasa. Fakta keenam, punya ekor panjang yang elegan. Kalau kamu perhatikan, burung jantan memiliki dua bulu ekor tengah yang lebih panjang, seperti pita tipis yang menjuntai ke belakang. Ini membuat penampilannya semakin anggun saat terbang. Ekor panjang ini juga berperan dalam atraksi saat musim kawin. Jantan akan memamerkan warna cerah dan gerakan terbang yang indah untuk menarik perhatian betina. Dalam dunia burung, penampilan memang penting. Fakta ketujuh, tidak takut dekat dengan hewan besar. Ada satu kebiasaan unik lagi. Southern Carmen Bee Eater sering terlihat terbang di sekitar hewan besar seperti kerbau, gajah, bahkan kendaraan safari. Kenapa? Karena hewan besar yang bergerak akan membuat serangga berterbangan. Ini memudahkan mereka berburu. Jadi sebenarnya, mereka memanfaatkan situasi dengan cerdas. Kadang, mereka juga mengikuti kebakaran padang rumput alami. Api membuat serangga keluar dari persembunyian, dan burung-burung ini siap menangkapnya. Fakta ke-8, suaranya riuh dan ramai. Kalau kamu berada dekat koloni mereka, suasananya tidak akan sepi. Mereka mengeluarkan suara bernada tinggi, yang cepat dan berulang-ulang. Suaranya terdengar seperti prip-prip yang nyaring. Dalam jumlah ratusan, suara itu terdengar seperti keramaian pasar kecil di tepi sungai. Bagi sebagian orang mungkin berisik, tapi bagi pecinta alam, itu adalah musik alam yang indah. Fakta ke-9, peran penting dalam ekosistem. Meskipun memakan lebah dan serangga lainnya, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan populasi serangga. Tanpa predator seperti mereka, jumlah serangga bisa meledak dan mengganggu ekosistem. Alam selalu bekerja dengan keseimbangan. Setiap makhluk punya tugasnya masing-masing. Fakta ke-10, cantik tapi tetap tangguh. Melihat warnanya yang cerah, mungkin kita mengira burung ini rapuh. Padahal sebaliknya, mereka mampu bertahan di lingkungan panas Afrika, menggali tanah keras, bermigrasi jauh, dan hidup berkoloni besar. Keindahannya bukan hanya pada warna bulunya, tetapi juga pada cara hidupnya yang penuh strategi dan kerjasama. Kalau aku boleh jujur, Southern Carmen Bee Eater adalah salah satu burung paling fotogenik di dunia. Tidak heran banyak fotografer alam rela menunggu berjam-jam di tepi sungai Afrika demi mengabadikan momen saat ratusan burung merah ini terbang bersamaan di bawah cahaya matahari senja. Dari burung ini kita bisa belajar banyak hal, tentang kerjasama, tentang ketekunan, tentang mengikuti musim kehidupan, dan tentang memanfaatkan peluang dengan cerdas. Jadi, kalau suatu hari kamu melihat burung merah cerah terbang lincah di langit Afrika, ingatlah bahwa kamu sedang melihat salah satu karya seni terbaik dari alam, burung pemakan lebah merah selatan. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti kita bisa melihatnya langsung di habitat aslinya.